Apalagi saya kalau misalnya polisi di Indonesia, Mas. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik. 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya, ditelepon aja, nggak perlu ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget, 5 menit Pak sampai ke rumahmu Pak. Jangan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU ya. Di video kali ini Mas DU mau membahas tentang yang lagi viral, yaitu bos rental yang tewas ditembak ya, kawanan atau komplotan ini ya, apa namanya seperti itu ya, itu memang sindikat ya, mungkin ya, sindikat penggelapan mobil ya. Jadi yang menarik dari cerita ini ya, bukanlah bagaimana sindikat tersebut melakukan kejahatannya dan segala macamnya ya, itu biar diurus polisi ya. Mungkin kalian bisa dengar berita selanjutnya sudah tertangkap dan segala macamnya ya. Yang menarik dari cerita tewasnya bos rental ini adalah, jadi kelompok dari bos rental ya, itu seperti dijelaskan oleh almarhum anaknya ya, itu sempat meminta bantuan ke Polsek Cinangka ya, dan ternyata ditolak bantuannya ya. Ini sungguh miris ya, sungguh gimana ya, sudah entah berapa banyak ya obrolan netizen tentang polisi ya di selama tahun 2024. Ternyata 2025 masih aja ya, masih belum ada ya hal-hal yang kelihatannya itu peningkatan seperti itu ya. Ya ini yang dikritisi oleh netizen di seluruh Indonesia ya. Jadi kita lihat aja nanti ya bagaimana pendapat netizen selengkapnya. Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, yuk kita sebelum melanjutkan ke video-videonya, ini disclaimer aja buat Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, ini sebuah kritik ya dari netizen. Harap ditanggapi dengan positif ya, jadi demi perbaikan Polri juga ya, karena masyarakat begitu jengah ya dengan kebiasaan-kebiasaan atau budaya ya yang tidak sejalan ya dengan ini ya, dengan cita-cita bangsa ya. Jadi antara polisi dengan masyarakat nih kok seperti, iya, pokoknya harapannya sama kenyataannya itu jauh sekali masih ya. Oke, yuk kita lihat nih selengkapnya. Mulai dari nih yuk, cus ya. Kita lihat ini kronologinya dulu ya. Ini tragis bos rental nih. Maling mobil, maling mobil! Tragis, bos rental mobil ditembak di rest area 45 KM Tol Tangerang Merak. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang pengusaha rental mobil melacak mobilnya yang disewa tapi dibawa ke lokasi mencurigakan. Ia bersama anaknya dan timnya menemukan mobil itu di rest area KM 45. Saat mendekati kendaraan, seorang pria dari mobil lain menurunkan kaca dan menembakkannya hingga tewas. Pelaku diduga oknum TNI Angkatan Laut, sementara penyewa mobil ditangkap di Pandeglang. Kejadian ini mengungkap beberapa masalah besar. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang merusak kepercayaan masyarakat. Yang kedua, lemahnya respon keamanan, karena ia sebelumnya tidak mendapat pendampingan aparat kepolisian meski sudah meminta bantuan. Kasus ini adalah peringatan bahwa sistem keamanan tanggung jawab aparat harus diperbaiki. Benar-benar kepercayaan sistem jika oknumnya justru melanggar hukum. Maling mobil! Ya, yang menarik dalam kasus ini, salah satu dari pelaku itu adalah oknum anggota TNI ya. Bukan berarti kita juga tidak mengkritik TNI ya. Ini juga sebuah catatan buat TNI ya. Cuman sekali lagi ya, Mas DU bukan fokus pada kasusnya ya. Nanti kasusnya semoga segera terselesaikan ya, dan turut berduka cita buat keluarga korban ya. Jadi fokus Mas DU di sini ada pada adanya penolakan ya sebelum
kejadian itu ya. Dan sangat disayangkan karena jika hal itu tidak terjadi penolakan tersebut maksudnya ya, itu maka kemungkinan ya meminimalisir terjadinya korban ya. Oke, lanjut guys. Update kasus penembakan bos rental mobil di tol Tangerang Merak, yang dimana Rizky Agam, anak kedua dari almarhum Ilyas Abdurrahman buka suara, bos rental mobil yang tewas ditembak di rest area KM45 tol Tangerang Merak. Nah, si Rizky ini bilang kalau Polsek Cinangka sempat menolak buat ngasih pendampingan waktu mereka mau ambil lagi mobil yang dibawa kabur penyewa, teman-teman. Padahal nih mereka itu bawa surat-surat lengkap kayak BPKB, STNK, sama kunci serep. Tapi kok bisa-bisanya ditolak? Bahkan ayahnya itu sampai nawarin loh imbalan supaya polisi ini mau ikut bantu. Nah, di sisi lain Kapolsek Cinangka, Asep Iwan Kurniawan bilang kalau pendampingan cuma bisa dilakukan kalau korban ini bikin laporan resmi dengan bukti kepemilikan. Nah, tapi ada fakta baru lagi di mana si Ajat Supriyatna ini, orang yang pertama kali nyewa mobil Honda Brio itu, teman-teman, ternyata pakai KTP palsu waktu nyewa. Polisi juga sempat curiga, ini bagian dari rencana penggelapan mobil. Mobilnya sendiri sempat dilacak, tapi GPS-nya udah dilepas. Dan pas ketemu itu mobil ternyata udah berpindah tangan. Sayangnya lagi penyergapan buat ngambil mobil itu malah berakhir tragis kan. Yang dimana si bos rental mobil ini akhirnya kehilangan nyawa, teman-teman. Dan sampai saat ini Kapolsek Cinangka dan 3 anggotanya sekarang lagi diperiksa soal dugaan penolakan pendampingan itu. Lalu si Ajat Supriyatna ini juga udah ditahan di Polresta Tangerang buat pemeriksaan lebih lanjut. Nah, jelas teman-teman, kalau misalkan ini benar-benar fakta, ada permainan antara oknum aparat, lalu si Ajat Supriyatna juga sudah tertangkap, misalkan mereka benar-benar mengakui, kita bisa melihat akan terbongkarnya soal penggelapan mobil. Ya, ini kasus yang bakal panjang menurut gue. Menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen ya. Update. Ya, ini ya sekali lagi ya, keterlibatan aparat itu menjadi sebuah catatan ya, karena kasus-kasus penggelapan kendaraan bermotor di Indonesia ini semakin marak ya. Nggak cuman penggelapan ya, begal segala macam ya. Kalau nggak ada penadahnya, mereka pastinya nggak akan menjamur seperti itu ya, karena mungkin terlalu mudah menjualnya ya, mudah mendapatkan uang ya, pada akhirnya ya menjamur ya kejahatan-kejahatan seperti ini ya. Dan ini kalau ternyata ada kaitannya dengan aparat dan ternyata kalau ya guys ya, itu tersistem, ini akan menjadi sangat bahaya dan bisa menjadi panjang lagi ya kasusnya ya. Oke, lanjut ya. Wah, ini udah gak ngerti lagi sama kepolisian Republik Indonesia tercinta kita ini. Ini si korban nih, si bos rental mobil ini datang ke kantor polisi, udah bawa surat-surat bukti kepemilikan mobil, cuman tetap ditolak, malah dikira leasing. Ya ampun, ini meskipun leasing nih, mereka juga tetap warga negara Indonesia. Kalau minta tolong ya harus ditolong. Ya ampun, katanya itu harus bikin laporan resmi dulu. Ya Allah, Gusti. Ini tuh keadaannya mendesak. Ini mobilnya udah ada nih di mana nih, udah tahu nih di sini. Kalau ngurus-ngurus dulu surat-surat ini itu, mobil sama pelakunya itu udah pergi. Kan ini udah masuknya tindak pencurian. Udah tindak pencurian ini. Kenapa gak diproses dulu nih, diamanin dulu nih unit sama orang-orangnya, terus nanti proses laporan ini itunya kan bisa nyusul. Ini si korban datang ke kantor polisi karena ingin mendapat perlindungan agar supaya tidak terjadi keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena si korban tahu bahwa mobilnya itu dicuri. Kalau pencuri digerebeknya pasti ribut. Makanya laporan ke polisi, karena polisi ditolak. Kan akhirnya apa? Terjadi keributan sampai meninggal ditembak. Dan yang nembaknya juga itu anggota TNI. Aduh, ini anggota TNI terlibat apa sih? Terlibat penggelapan mobil, sindikat atau apa sih? Makin aneh aja anjir. Wah. Makin aneh aja ya katanya ya. Oke, ya sekali lagi sangat kecewa ya dengan penolakan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka ya, walaupun Bapak Kapolsek sudah mengklarifikasinya bahwa bla 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 lah ya, harus begini harus begitu, ini takutnya begini takutnya begitu ya. Tapi ya apakah memang prosedurnya seperti itu ya? Kalau seperti itu ya, kalaupun mereka sudah menjalankan sesuai prosedur, ya harus ada yang dirubah nih prosedur kita nih. Ya keburu hilang guys ya mobilnya kalau kayak gini ya. Yuk lanjut. Dalam minggu ini ada 2 kasus laporan masyarakat yang ditolak oleh polisi. Yang pertama,
kasus penembakan bos rental mobil. Sudah melapor, minta tolong supaya ditemani untuk mengejar pencurian mobil. Polisi menolak dengan berbagai alasan. Mungkin polisinya meminta kartu BPJS dan surat pengantar dari lurah. Yang kedua, laporan warga yang kalau kalian ingat pengemudi mobil yang kacanya dipukul oleh preman berboncengan, laporannya ditolak oleh Polsek Pondok Gede. Jadi ini laporan dua ini yang ditolak, ini yang viral. Yang tidak viral ada ribuan, mungkin di atas 10.000, mungkin bahkan mungkin di atas 1 juta laporan. Ya, kita lihat nanti komen-komen orang yang pernah mengalami laporannya ditolak, laporannya tidak ditanggapi, bahkan sampai bertahun-tahun. Padahal polisi selalu mengatakan kalau ada kejadian kriminal di tempat umum, jangan pernah masyarakat bertindak sendiri, jangan main hakim sendiri, laporkan kepada petugas kepolisian. Tapi giliran dilaporkan, kalian tolaknya. Mananya? Yang mananya ucapan kalian yang bisa dipegang? Yang mananya? Hah? Mau sampai kapan seperti ini? Berubah dong, ya berubah dong. Udah dewasa, udah tua kita. Masa dikritik pun nggak bisa? Nggak ngerti? Yang gawat lah kalian. Udah begitu banyak masyarakat mengkritik. Dari komen-komen aja bisa kalian lihat. Harusnya malu kalian. Iya, kalian yang punya kasus lalu laporan tapi nggak digubris ya, bisa ketik di kolom komentar ya. Yuk lanjut. Pemilik rental tunjukkan bukti kepemilikan mobil, polisi tetap tolak pendampingan. Oke, ini bikin kita ingat sama kasus akhir tahun kemarin yang ini. Yang ini, viral polisi kawal sejoli pacaran di puncak. Nah, jadi polisi tuh kalau kita masih pacaran ya, padahal belum nikah, mengawal orang pacaran ke puncak boleh guys, tapi kalau untuk minta pendampingan kriminal jelas banget kayak gini enggak. Nah, ini kelebihan polisi di Indonesia. Yang lebih gongnya lagi, polisi ternyata tolak dampingi korban kejar pelaku penggelapan mobil rental sebelum ada penembakan. Jadi mereka percaya kalau memang ada dulu korbannya. Kalau nggak ada korban mereka nggak percaya. Dimana-mana orang mencegah, kalau ini nggak harus ada dulu korbannya baru tuh percaya. And the last, ternyata ini adalah pelakunya. Dan kalian harus tahu siapa namanya. Iya, Agus. Lagi-lagi Agus. Nggak tahu nih dari tahun kemarin sampai sekarang Agus bermasalah. Masa Agus lagi ya. Capek kita denger Agus ya. Sepanjang tahun 2024 udah Agus, ini 2025 masih Agus lagi. Ya itu ya satu fakta yang unik juga ya, bahwa tahun lalu viral juga ya, polisi itu mengawal orang pacaran ya, katanya viral banget waktu itu. Ya yang pacaran dikawal ya, sedangkan yang kriminal udah ada laporan kriminal ya ditolak. Aduh, gimana nih partai coklat. Nah kan kebiasaan kan, begitu lagi. Ada orang minta tolong didampingin ya Pak, saya takut. Soalnya yang namanya sindikat itu pasti kan punya senpi, punya sajam kan begitu. Minta tolong, ditanya dulu urusan surat-suratnya. Masalahnya apa? Keburu jauh Pak, itu mobil. Kebiasaan banget, birokrasinya sulit banget. Apa susahnya sih Pak? Bantuin aja dulu Pak. Perkara surat-surat ntar nyusul. Itu anaknya mendampingin bapaknya lah. Kalau bohong kan kurang kerjaan Pak. Gimana sih Bapak? Bapak mau begitu mulu. Nih saya perhatiin nih dari zaman saya SMA Pak, waktu saya kehilangan motor, saya laporan nih Pak. Saya mau lapor Pak, saya kehilangan motor. Tahu jawabannya apa Pak? Kok bisa? RT-nya kemana? Kok RT-nya bisa lengah? Lagian itu juga salah kamu tuh. Naruh motor kok di garasi, ya masa di ruang tamu Pak? Garasi fungsinya untuk kendaraan bermotor Pak.
Mana surat-suratnya? Kamu ada rekaman CCTV-nya nggak? Saat zaman gue SMA, CCTV harganya setengah harga dari harga motor gua. Kenapa sih dari dulu susah banget Pak gitu untuk positive thinking sama korban Pak? Bikin surat ini dulu, surat itu dulu, surat ini dulu. Tar dulu Pak, bantuin dulu. Nanti kalau misalnya Pak, ini ada kejadian lagi, misalnya ada yang lapor, pasti dalam marah bahaya misalnya gitu ya kan, udah ngelapor begitu, tiba-tiba marah bahaya itu datang ya kan, terus ternyata pelakunya itu meninggoy ya kan di tempat, karena kita lagi bela diri nih, masa kita yang ditangkap Pak? Biasanya gitu ya. Namanya bertahan hidup Pak, nggak rela nyawa saya mah saya serahin sama orang jahat Pak. Pak jangan dibiasain Pak, begini-begini Pak, kasihan Pak Prabowo diserang mulu ini, kasihan. Belum kemarin 300 triliun kelar, ini lagi udah ada lagi gitu loh Pak, kasihan Pak Prabowo Pak. Nah kan kebiasaan kan, begitu lagi Ya. ada Sorry. orang minta tolong. Jadi kebiasaan banget ya menurut Mbak Tiara ini ya. Udah begitu lagi ya. Beliau ini, Mbak Tiara ini punya pengalaman pribadi malah ya, kehilangan motor malah ditanya-tanyain yang ya kurang ramah lah seperti itu ya. Intinya kenapa kok bisa gini, kenapa kok bisa gitu ya. Mas Dewi sendiri ada pengalaman ya, nggak bikin laporan sih. Jadi ada salah satu kerabat gitu ya, anggota keluarga itu yang ya lagi bermasalah ya dengan kepolisian gitu ya, ada masalah hukum ya. Jadi dimasukin tuh di dalam selnya itu polisi ya, selnya polsek ya waktu itu ya. Waktu itu kita mau jenguk ini nggak ada yang ditanyain ya, polisinya di dalam, pada pintunya ketutup ya, ruangannya sebelah sana ya. Habis itu aku masuklah ke lorong gitu. Ini mau nanya siapa ya, aku lihat masuk ke dalam, tiba-tiba ada yang buka pintu dari belakang. Langsung woi kayak gitu, pokoknya kasar ya. Yes, nggak mau dulu, kayak pokoknya itu bentak-bentak yang kayak gimana ya, itu dihapus aja lah, semboyan melayani masyarakat, pelayan masyarakat kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan semboyannya. Bayangin, bandingkan kalau kita coba mau masuk ke instansi swasta, misal ke Bank BCA lah, misal kita mau masuk, nggak ada yang ditanyain ya. Misalnya nih satpamnya lagi ngapain ya, ke toilet sebentar mungkin ya, kita tiba-tiba masuk, ini bingung yang nanyain siapa. Gimana coba kalau satpamnya Bank BCA, mungkin maaf Pak, ya enggak, ayo tebak, maaf Pak, mau kemana Pak, saya arahkan ke sini Pak. Oh ya maaf, saya nggak tahu ya. Kalau polisi, woi sini orang-orangnya, waduh, ini memang budaya guys ya. Kalau udah budaya ini harus ngubahnya, ini harus perubahan besar nih Bapak Kapolri ya, tolong ya, budaya senyum ramah ke masyarakat tuh harus dibangun Bapak Kapolri ya. Iya, ini saya ngerasain Mbak kayak gitu. Memang bukan masalah laporan ya, masalah nggak diramahin lah sama polisi ya gitu ya. Kita nggak tahu lah, mereka itu anggap masyarakat tuh apa ya, sampah mungkin ya. Sudah meminta pendampingan di Polsek Cinangka berdasarkan keterangan. Nggak heran lagi saya kalau misalnya polisi di Indonesia Mas. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik, 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya, ditelepon aja, nggak perlu ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget, 5 menit Pak sampai ke rumahmu Pak. Jangankan yang kayak gitu Pak, misalnya aja nih tetanggamu lebih sukses warungnya daripada kamu, terus kamu cari gara-gara, datang tuh polisi yang ngedamein, 5 menit semuanya. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak ya kan, nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini ya, konferensi pers gitu. Kalau misalnya polisi Indonesia, jangan marah, ini fakta. Polisi Indonesia ya, polisi Indonesia ojo marah ya kalian ya. Kepolisian Indonesia harus berbenah diri dari atas sampai ke bawah ya, bukan bekerja untuk masyarakat tertentu doang, oke? Tapi seluruh Indonesia. Sudah meminta pendamping. Ya, ini dari musik keren banget ini ya. Ini bandingin polisi kita dengan polisi Taiwan ya. Yang tentunya aduh jangan di-compare lah ya, bikin malu aja.
Di sana katanya 5 menit kalau kita telepon aja udah datang, nggak usah laporan apaan lah. Nah, kalau di sini nunggu metong dulu katanya ya, kata Mbak Musikta tadi ya. Ini ada lagi nih yang lebih menarik nih ya, kalian lihat ya, dari sama ya orangnya. Jadi video ini baru gue tag hari ini guys, waktu aku ada di MRT. Jadi polisi di Taiwan itu ada di mana-mana di sini mah dia mah ya. Di MRT ada, di stasiun ada, tempat keramaian ada, keliling-keliling juga dia tuh di jalan tuh ya. Terus kalau ada acara-acara event-event gitu nggak dibayar mereka tuh buat menjaga keamanan, nggak ada mereka itu dibayar ya. Oh ya, satu lagi, polisi di sini tuh perutnya nggak buncit-buncit karena nggak suka makan duit masyarakat. Kalau dibilang perlengkapannya, nggak usah ditanya. Dia aja mereka semuanya satu-satu polisi punya kamera kamera ditaruh di dadanya tuh. Nah, pistolnya apa semuanya itu lengkap semua mereka. Walaupun juga mereka punya pistol, nggak asal nembak aja mereka tuh orang tuh kagak. Terus mereka tuh ada di mana-mana guys. Jadi pada saat masyarakat membutuhkan bantuan, tinggal telepon call centernya aja 5 menit datang. Ya Allah, nggak perlu pergi ke kantor polisi. Makanya dari dulu itu aku selalu bikin perbandingan tentang polisi di Taiwan sama Indonesia. Karena dari sistem pembuatan SIM aja ya Allah berbeda banget. Di sini kagak ada sogok-sogokan, di sini nggak ada mempersulit orang mendapatkan SIM. Makanya polisi di Taiwan itu dihargai sama masyarakat Taiwan. Bukan ditakuti ya, mereka takut aturan, tapi mereka sangat-sangat menghargai polisi karena kinerjanya polisi di sini benar-benar bagus, anti sogok dan tulus membantu masyarakat. Contoh dong Indonesia, gimana sih Pak Kapolri? Jadi mantap ya, contoh dong Indonesia gimana dong Pak Kapolri ya. Jadi polisi di Taiwan itu dihargai, bukan ditakuti ya. Itu poin dari Mbak Musikta tadi ya. Kalau udah seperti itu, jadi polisi mau bikin aturan kayak apa, masyarakat tuh nurut guys ya. Karena masyarakat menghargai ya. Mereka benar-benar kerja di sana. Dan quote yang paling indah ya dari Mbak Musikta tadi ya, quote of the day lah ini ya. Polisi di sana itu perutnya nggak buncit-buncit guys ya, karena nggak makan duit masyarakat. Thank you Bang Musikta ya. Di TikTok kalian bisa ikuti nih ya, barangkali mau lihat perbandingan lainnya antara polisi Indonesia dengan polisi Taiwan ya. Tapi aku tadi nggak ngomongin polisi Indonesia ya, polisi Taiwan itu pokoknya perutnya nggak buncit-buncit ya. Kalau polisi Indonesia gimana ya nggak tahu ya, kalian lihat sendiri aja lah ya. Oknum polisi Kapolsek Cinangka kembali mencoreng institusi Polri. Anak-anak jenderal yang belum follow aku di follow dulu. Pencet tanda plus, beri komentar, di like dan share ya guys. Anak-anak jenderal, telah terjadi penembakan bos rental mobil oleh sindikat penggelapan mobil-mobil rental. Nah, ini guys, sang pemilik mobil bos rental pengen didampingi oleh polisi, tapi Kapolsek Cinangka tidak memberikan pendampingan. Ini gimana nih coba ya? Hei polisi, harusnya apapun laporan masyarakat, dampingi, diterima laporannya, ya kan? Ini urusan nyawa. Kalau sudah begini kan nih, kayak mana ini Pak Polisi, ya kan? Nah ini oknum-oknum seperti ini di era-era Pak Prabowo harus dilenyapkan. Di era-era Pak Prabowo harus tidak ada lagi oknum-oknum polisi yang mencederai institusi Polri. Betul. Karena institusi Polri ini guys sangat kita cintai kawan. Harus mengayomi masyarakat. Bagaimana komentarnya netizen? Masih mau nggak lapor polisi? Masih mau nggak? Coba gimana nih kayak gini? Menyala terus anak-anak jenderal, boom meledak bom.
Masih mau nggak lapor polisi ya? Thank you Bang Toto Gemoy ya, lanjut ya. Sangat mirip sama pemberitaan di media sosial pagi ini, yaitu kepolisian dan masyarakat keluar lagi. Harus diviralkan dulu, harus ada korban dulu, baru pada gerak semua. Jujur ya, saya sudah trust isu sama yang namanya kepolisian. Tapi sama siapa lagi coba? Kalau ada apa-apa kita harus lapor ke dukun, ke paranormal, atau menyantet. Nih, lihat gak? Ini kalau nggak ada pemberitaan di media sosial kayak gini nih, nggak bakal ada yang namanya klarifikasi. Terus klarifikasi fungsinya buat apa? Membenarkan bahwasannya apa yang sudah dilakukan itu benar. Harus ada korban dulu yang meninggal. Dan korban itu nggak harus meninggal. Korban-korban yang lain juga pasti banyak. Saya yakin banyak banget masyarakat-masyarakat yang nggak mau lapor ke polisi karena sudah terasa isu kayak gini. Dan saya adalah salah satu masyarakat yang juga melakukan laporan kepada kepolisian yang sudah hampir 1 bulan lebih. Tapi nggak ada jawabannya. Saya sampai kemana-mana, sampai saya bawa korban selanjutnya, baru sadar, oh ternyata ada korban lagi, dan harus ada korban lagi, begitu kepolisian. Dan yang sangat miris adalah, di saat kita warga Indonesia yang lapor pada tempat yang tepat, kita malah dituding macem-macem. Kita dituding bahwasannya masyarakat itu nggak bisa melindungi diri sendiri lah, nggak bisa menjadi diri sendiri lah, kok bisa lah, kok inilah, hey. Kalian kepolisian itu adalah tugas kalian untuk bisa memberantas apapun bentuk kejahatan. Ayolah Indonesia, ayolah kepolisian, ayolah. Jangan sampai diviralkan dulu. Kita semua masyarakat Indonesia, saya yakin gak semua bisa viral seperti ini. Tapi tolong, semuanya lini di kepolisian. Jangan pakai acara dokumentasi dulu. Cari solusi yang tepat dulu. Saya dokter, kalau ada pasien datang ke saya, nggak pernah akan saya tolak dan pasti saya akan solusi. Itu yang dibutuhkan mereka, solusi dan harapan. Bukan hanya tuding-tuding saja. Mantap ini dari Bu Dokter nih ya. TikToknya Menkes TikTok OFF ya, official ya mungkin ya. Oke, thank you Bu. Lanjut. Salah satu pelaku pengedoran bos rental mobil di rest area udah ditangkap nih guys. Sebenarnya sebelum kejadian si bos rental mobil ini udah minta pengawalan tapi ditolak. Alasan penolakannya adalah gara-gara si petugas ini nyangkanya ini tuh leasing yang mau narik mobil cenah. Tapi masa iya sih kalau misalkan mau dapat pengawalan itu nggak ditanya dulu tujuannya mau kemana, bisa langsung ujuk-ujuk ditolak aja? Takutnya kalau misalkan gak ditanya dulu tujuannya mau kemana, takutnya yang dikawal itu malah orang mau pacaran ke puncak, kan gila. Mana salah satu pelakunya oknum lagi, gua kan jadi sudon. Salah satu pelaku pengedoran bos rental mobil di rest area udah lagi. Jadi masih terkait dengan yang tadi ya. Kalau yang pacaran ya dijagain ya, dikawal ya. Sarkas ya. Nyindir-nyindir ya. Thank you Mbak Meca Agis ya. Lanjut. Gue mau nanya, aparat kalau nembak maling dibilang pahlawan, kalau masyarakat mukulin maling itu dibilang penjahat, nggak boleh. Terus kalau aparat yang nggak ngebantuin masyarakat, yang mobil rentalnya di maling, terus sampai malingnya nembak masyarakat sampai der, disebutnya apa? Oknum. Apa dong? Gue mau nanya. Kira-kira disebut apa ya? Yang pura-pura nggak tahu itu ya. Pura-pura ya ini harus begini, harus begitu dulu ya kan. Kira-kira apa sebutannya ya? Tulis di kolom komentar ya. Ini lucu guys ya. Setelah ini ya kita lihat parodi-parodinya ya. Lanjut ya. Ini PLRC Indonesia. Pak, boleh tolong saya Pak? Ya, ada yang bisa saya bantu? Mobil saya diambil orang, tapi ini saya ada lokasinya Pak. Oh, siap-siap. Saya siapkan tim, kita berangkat sekarang ya. Pak, ini nggak apa-apa nih, Bapak bukannya lagi sibuk tadi? Nggak apa-apa, ini kan tugas saya untuk melayani masyarakat. Ayo, berangkat sekarang. Kalau ini polisi mana? Pak, boleh tolong saya Pak? Apa sih kamu nih? Mohon maaf Pak, tapi mobil saya diambil orang Pak. Ini saya lagi ngejar, ini ada lokasinya Pak. Ya, lu sibuk Pak, boleh tolong dampingin saya Pak, tolong dampingin saya ya Pak ya. Alah, paling kamu leasing kan, mau narik mobil kan? Pak, bukan, ini mobil pribadi disewain. Atau enggak, Bapak datang dulu aja Pak, saya bukan leasing, Bapak datang dulu aja, nanti Bapak kan lihat siapa yang benar, siapa yang salah Pak, ya Pak, tolong Pak. Cerewet banget. Ya, saya telepon komandan saya nih ya, saya telepon komandan ya. Pip. Halo komandan. Jadi apa? Enggak.
Enggak ya, kita taat aturan, menyalahi. Oh iya, menyalahi aturan. Iya, oke. Iya. Gak boleh, gak mau, sibuk. Pak, kok gitu sih, Pak? Ya udahlah, saya coba ambil sendiri aja, Pak. Bapak, ini kan ada yang viral nih, katanya Bapak ambil diambil terus Bapak menolak ya? Enggak. Kami luruskan di sini ya. Kami luruskan dulu. Luruskan apa sih, Pak? Kami tidak menolak. Iya. Jadi dia bilangnya itu leasing. Kami taat aturan. Tidak bisa. Enggak bilang leasing. Enggak. Menurut kami leasing. Kami taat aturan. Enggak. Tolong ya, saya sibuk ya. Ini Mantap ya. Tapi yang polisi Indonesia yang baik tadi ya, yang pertama ya. Yang berikutnya itu nggak tahu ya kita itu polisi mana guys ya. Kalian pasti tahu itu polisi mana ya. Keren banget dari Gustaf Padua ya. Lagi nih ada nih. Pak, tolong saya dong Pak, mobil rental saya dicuri Pak oleh komplotan bersenjata. Mereka bawa pistol Pak, saya nggak berani Pak kalau saya ngejar sendirian Pak. Saya butuh pengawalan dari Bapak untuk bantu saya ambil mobil saya kembali Pak. Tolong ya Pak. Nah, STNK dan BPKB kamu. Oke, kalau STNK sama BPKB sih saya ada Pak, masih di saya. Ini saya bawa. Bikin pernyataan resmi dulu. Oke. Pakai materai 10.000. Butuh materai 10.000. Ribet amat ya. Kalau materai sih saya nggak bawa ya Pak ya. Ada deket sini bisa beli nggak ya? Beli aja di koperasi. Oh, ada ya di koperasi belakang ya? 50.000. Harganya 50.000. Oh ya, nggak apa-apa lah Pak. Oke, bisa itu. Jangan lupa bawa surat keterangan dari RT, RW, kelurahan dan kecamatan ya. Kayak surat keterangan RT, RW, kecamatan, kelurahan bahwa ada kehilangan barang. Udahlah Pak, dari GPS-nya sudah jauh Pak. Udahlah, saya ikhlasin aja lah mobilnya Pak. Makasih ya Pak. Dikira mau nikah ya. Pakai surat banyak banget ya. Oke, lanjut. Halo, dengan polisi Konoha. Halo Pak, halo. Iya, ada yang bisa dibantu? Iya Pak, ini mobil saya kan mobil rental Pak. Nah, diambil sama orangnya Pak. Orangnya bawa pistol Pak, bisa tolong kesini nggak ya Pak? Mobil Bapak dicuri ya? BPKB-nya ada Pak? Ada BPKB ada Pak, BPKB ada. Oke, BPKB ada. Kalau STNK-nya ada Pak? STNK nggak ada Pak, kan di mobilnya Pak STNK-nya. Oh, nggak ada ya Pak ya. Kalau kunci mobilnya ada kunci mobil. Kunci mobil? Kunci mobil kan di sana Pak, di mobilnya Pak. Ya saya nggak bawa dong. Oke, ini Pak. gimana sih? Tanya kunci mobilnya, kunci mobil pasti dibawa lah sama orangnya yang nyewa. Kalau gitu kita minta dokumen laporannya dulu aja ya Pak ya. Dibuat dulu ya. Dokumen laporannya? Ini urgent Pak, urgent. Ini tiba-tiba mobil saya dicuri Pak. Wah, kita nggak bisa Pak kalau urgent gitu Pak. Harus sesuai SOP Pak kita Pak. Saya bawa duit Pak. Duit? Berapa Pak? 1 juta Pak, tolong kesini Pak. Saya kasih ntar Pak 1 juta Pak. Ya elah boy. Juta mah ongkos doang nggak cukup. 300 juta baru saya ke sana. 300 juta? Udah deh, kalau nggak ada nggak usah telepon deh. Ya, saya sibuk. Mati sih. Udahlah, kalau orangnya sendiri. Dikira aku takut kali sama pistol ya. Gue maju. Apa lo? Ya, miris ya. Ini parodi ya. Cuman gimana ya? Ya belum tentu persis seperti ini ya kejadiannya. Tapi kalau memang ada kayak gini, ini miris banget ya. Kalau memang ada yang seperti ini ya, pokoknya ya itu benar-benar ya, benar-benar banget deh, bikin gregetan ya. Oke, lanjut guys. Pak, tolong Pak, mobil saya lagi dicuri Pak. Tolong temani saya Pak, kita kejar dia Pak. Kamu tenang dulu, nggak usah tergesa-gesa begini. Iya maaf Pak, saya lagi panik Pak, takutnya makin jauh Pak. Mana surat pengantar dari RT, NPWP, SKCK, surat cinta dari Starlet, mana? Ini Pak, saya mau kejar surat cinta dari Starlet. CPNS. Udah Pak. Pak, tolong Pak. Aduh, ya nggak persis seperti itu ya. Cuman lagi-lagi ya, terlalu prosedural itu gimana ya. Jadi ke substansinya itu nggak nyampe. Substansinya apa sih? Gimana caranya itu mobil bisa dikejar karena kan deket guys, ya kan? Gimana caranya juga yang ngejar ini juga aman ya. Ya gimana juga ada kasus kriminal ini segera terungkap ya, itu ya. Nggak nunggu besoknya, nggak nunggu ada korban, nggak nunggu ada disorot atasan ya, disorot presiden, disorot netizen baru rame ya.
Ya ini setelah ini ada video terakhir yang sangat keras ya, mengkritik Pak Kapolri ya. Memang selama ini kan banyak kecewaan dari masyarakat tuh menyoroti jajarannya ya, anak buahnya ya, bukan Kapolrinya. Memang ya. Tapi kok makin kesana makin kesini ya, itu Kapolri kok kesannya kok kayak nggak punya taring gitu ya sama anak buahnya ya. Katanya dulu ngomongnya kalau apa, buntutnya bermasalah, kepalanya ya kayak gitu-gitulah pokoknya ya, yang disikat kepalanya. Tapi mana ini Pak Kapolri ini, gebrakannya ini nggak ada nih rasanya, makin kacau malah ya. Masih inget nggak kasus apa itu Peggy Setiawan waktu ditangkap itu ya, kasus Cirebon ya kan, kayak gitu ya. Wow, jajarannya bikin klarifikasi bahwa ini memang pelakunya ya, segala macam. Ternyata peradilan ya gitu ya, tahu sendirilah ya bukti-buktinya gimana. Habis itu habis ngomong lupa ya, itu yang bagian ngomong tuh humasnya ya. Lalu kasus yang terakhir itu yang anak SMK katanya bawa samurai, kasus tawuran segala macam. Ya itu klarifikasinya kemana-mana juga tuh ya kan, kayak yang paling bener lah ya kan. Akhir-akhir ini terungkap juga ternyata omongannya nggak bener ya, malah udah dipecat ya. Maksudnya kok kebiasaan ya, ada kejadian ngomong tampil ya di depan pers gitu ya, ngomong yang nggak bener ya, nggak sesuai fakta, apa nggak di cross check dulu gitu ya. Ini anak buahku bener nggak ngasih info gitu loh, tiba-tiba tampil aja ya, bikin konferensi pers bahwa ini begini, ini begitu, nyatanya salah semua ya. Dan yang terakhir ini kan nggak tahu ya, Kapolsek sudah bikin pernyataan klarifikasi ya, tapi nggak tahu beliau ini udah cross check beneran nggak ke anak buahnya, kan udah hafal budayanya anak buahnya kayak gimana ya. Biasanya tuh kalau dilaporin kayak gimana anak buahnya kan hafal juga ya. Itu harus dirubah. Nah ini terutama untuk Kapolri ya, kalau kayak gini terus ya percuma Pak, masyarakat nggak percaya juga sama sosok Kapolri ya. Dulu awalnya ekspektasinya tinggi, bisa menyelesaikan budaya buruk di kepolisian ya. Ternyata sampai saat ini nggak terbukti ya, belum terbukti sama sekali, bahkan jauh ya Bapak Kapolri ya. Tolong ya, kita dengar ya kritik keras dari salah satu netizen nih. Kawan inilah belakangan ini kalian merasa tidak kalau kelakuan para oknum si paling penegak hukum atau polisi nggak berhenti bikin ulah, ada aja gebrakannya. Kalian masih ingat nggak kasus aksi koboi, polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat? Si pelaku tega menembak temannya sendiri yang juga polisi terkait kasus backing tambang ilegal. Dan yang paling baru dan masih bergulir terkait oknum polisi dari Polrestabes Semarang, Aibda Robik, yang menembak siswa di Semarang yang katanya lagi bubarin tawuran. Bahkan yang paling membangongkan, si pelaku dan gerombolannya ini bisa-bisanya kasih keterangan palsu ke media lengkap dengan bukti sajam yang digunakan saat tawuran. Cie, kompak bener Pak bikin kasus rekayasa. Tapi karena kasusnya makin viral dan ditambah bukti CCTV di lokasi kejadian, si paling oknum ini buru-buru ubah strategi. Kebohongan yang mereka sampaikan ke publik menjadi bumerang. Gerombolan parcok ini akhirnya minta maaf dan mengaku siap dievaluasi. Aduh, kelakuan. Coba kalau nggak viral, mana ada yang namanya keadilan. Lama-lama nih, yang model begini ini kalau dibiarin, memang lebih pantasnya tuh senjata diganti pentungan aja, seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta. Biar apa? Biar nggak digunain sembarangan dan kerap dijadikan sebagai alat buat gagah-gagahan. Ya, ini yang Mas Dew maksud tadi ya, yang ini ya. Pak Kapolri. Hentikan celotehan kau itu Bapak Kapolri. Kami
akun TikTok Panggung Rakyat ya. Bahkan ada kata-kata yang sangat keras, yaitu Bapak Kapolri, gunakan otakmu ya. Kalau ini diterima sebagai kritik yang membangun, pastinya Bapak Kapolri bisa menerima ya. Karena dengan kritik yang standar-standar aja, yang gak terlalu keras, kayaknya Bapak Kapolri juga nggak ada tindakan ya selama ini ya. Kasus Vina Cirebon, ya terakhir kasus SMK itu kan udah ketahuan ya, ketahuan rekayasa ya. Kalau kasus Vina ini belum ketahuan kan. Nyatanya polisi merekayasa itu bukan hal yang baru, nyatanya seperti itu ya. Ya masalah ketahuan atau enggak gitu aja kan. Nah ini Pak Kapolri harap bisa menjadi concern masyarakat kita, menunggu ya perubahan ya, budaya di Kepolisian Republik Indonesia. Semua sayang sama polisi ya, Kepolisian Republik Indonesia maksudnya. Kalau instansi ini bisa berbenah ya, lebih baik lagi, lebih ramah ke masyarakat, lebih responsif kalau mendapatkan pengaduan, laporan ya. Ya seperti polisi Taiwan tadilah ya. Itu insya Allah Kepolisian Republik Indonesia akan sangat dihargai dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Oke, sampai di sini dulu guys video kita kali ini. Kita akan bikin video lagi. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.